Kita makin terpuruk semakin dalam lah kira-kira. Catatan kami yang pertama bahwa kalau secara umum Pemda Wilayah Timur masuk NTT ini celah fiskalnya sempit, ya, potensi pajaknya kecil, ya, dan defisit, ya. Kabupaten Kupang misalkan pajaknya saja cuma 2,08%, ya. Sangat tergantung pada dana dari pusat. Belum lagi defisit berapa tadi? 76 kah? 36 ya? 76 M ya defisit ya. Orang miskin juga tinggi, 20% lebih. Rata-rata nasional 9,52. Ya, jangan sampai sudahlah anggaran kita terbatas, celah fiskal sempit, ya, pajak kecil, ya, orang miskin banyak, kita masih korupsi, masih main-main dalam penggunaan anggaran, masih main-main antara TAPD sama Banggar, masih titip-titip proyek, ya, masih ada yang tidak menghargai proses, ada pokir-pokir atau apapun program yang tidak ada dalam RKPD disisipkan, ya, demi kepentingan segelintir orang. Kalaupun pernah dilakukan cukup sudah, ya, itu peringatan kita. Kita laporan masuk, ya, karena daluarsa perkara tindak pidana korupsi 18 tahun. Ya, nanti buktinya muncul 18 tahun lagi masih bisa di KPK tahun berapa itu ya 2042 kalau kata Kadis Kesehatan tadi kan masih bisa diproses. Ya. Jadi berikutnya adalah catatan tata kelola. Tata kelola pemerintahan Kabupaten Kupang se-NTT skornya 36,46 nomor 12 Pak. Paling bagus tuh 100 ya. Rendah. Ini kan bukan kabupaten yang terpencil. Ini kan di ibu kota provinsi dekat. Masa kita tidak berikan contoh? Jadi ada masalah dengan komitmen menurut saya, ya, komitmen dari pimpinan OPD untuk memperbaiki tata kelola. Apakah ini memang tidak ada kemauan atau mau hidup biasa-biasa saja, ya, atau memang ketidakpahaman? Kalau tidak paham ini kan bukan terpencil ya, pasti ilmu dapat kan. Jangan-jangan ini masalah komitmen, masalah kemauan tidak ada, ya. 36,34 skornya, kalah sama Belu yang paling baik ya, daerah Manggarai lebih baik. Jangan sampai Kabupaten Kupang yang cuma 1 jam dari kota nggak sampai itu kok begini begitu kan. Juga survei integritas tadi rentan ya, masih ditanya responden tadi dikatakan responden internal aja mengatakan ada potensi gratifikasi sama suap di Pemda Kupang itu 30%. Kata orang pegawai di sini. Ya. Apakah dalam PBJ-nya, apakah ada jual beli jabatan kah? Ya. Nah, kalau ini tidak benar-benar dikelola dengan baik, nanti ujungnya masalah ke masyarakat. Nah, kita bicara berarti untuk pembangunan, untuk keberlanjutan. Ya, orang miskin tadi banyak, jangan sampai nanti bangunan mangkrak. Ya, ada gor masalah kan, belum lagi gor yang belum dimanfaatkan karena tarik menarik kota sama kabupaten. Ya, kita minta tadi Bupati kirim surat pada PJ Gub, kami ditembuskan, kita coba fasilitasi. Kan sayang, kita punya aset tapi tidak dipakai. Nah, saya belum tahu yang rumah-rumah atau P3D ada rumah di Kota Tua, jabatan Bupati itu bagaimana ya, dan lain-lain ya. Gitu. Jadi tata kelolanya tidak baik-baik saja, skornya rendah, integritasnya juga rendah, anggaran juga defisit, cukup sudah. Kalau tidak semua kasus kan bisa oleh KPK. Tadi ada kepolisian, kejaksaan, tadi kan kita sampaikan kita minta dukungan, sinergi dari kepolisian, kejaksaan jika ada perkara, percepat penanganan perkara, ya, itu intinya. Boleh kita mengingatkan daripada jangan sampai nanti kita balik tahun depan gini lagi, saya juga mendingan saya urus yang mau berubah. Kita cuma 1 orang untuk menangani 23 kabupaten kota, kita masih ada banyak wilayah lain kan, ya, itu harapan.